Halo semuanya, selamat datang di sesi penelusuran kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin semacam audit forensik yang benar-benar dingin dan objektif terhadap nota keuangan APBN 2025. Kita nggak bakal cuma nelan mentah-mentah angka di permukaan ya, enggak. Kita bakal bertindak layaknya detektif keuangan, ngebongkar implikasi nyata yang sebenarnya ngumpet di balik dokumen resmi negara ini. Tujuannya satu, buat menegakkan kedaulatan nalar kita bareng-bareng. Nah, ada 4 langkah investigasi kita hari ini. Pertama, kita bandingin narasi optimis sama realitas datanya. Kedua, kita audit jejak dana subsidi. Ketiga, kita bedah barter kebijakan 2025. Dan terakhir, gimana nasib kelas menengah yang rentan. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, narasi optimis versus realitas data. Coba kita lihat angka utama yang dipajang mentereng di halaman depan pemerintah. Di tahun 2025 nanti, pemerintah tuh masang visi target pertumbuhan ekonomi yang sangat optimis, 5,2%. Angka ini emang sengaja dirancang buat ngegas menuju visi Indonesia Emas 2045. Kedengarannya manis banget kan? Menjanjikan pastinya. Tapi tunggu dulu, jangan sampai angka ini ngebikin kita terbuai dan ngerasa aman gitu aja. Kenapa? Karena kalau kita buka halaman-halaman berikutnya dan baca pelan-pelan, dokumen resmi negara ini tuh sebenarnya secara terang-terangan ngakuin ada keretakan. Ibarat bangunan, ada risiko struktural yang lumayan dalam. Ngintai tepat di balik fasad cantiknya angka optimis tadi. Kita coba intip bab 6 dari dokumennya. Nah, di sini keungkap realitas data yang lumayan tajam. Target 5,2% tadi ternyata dikepung sama ancaman multidimensional. Mulai dari konflik geopolitik global yang lagi panas-panasnya, perubahan iklim yang bisa bikin harga pangan melonjak tajam, sampai sensitivitas nilai tukar yang dipatok melemah di kisaran Rp16.000 per dolar AS. Semuanya ini berpotensi banget micu yang namanya imported inflation. Ini bukti nyata loh, kalau fondasi makroekonomi kita itu punya kerentanan yang harus banget kita waspadai. Beranjak ke bagian kedua, audit jejak dana subsidi. Pertanyaan paling krusial sekarang adalah, gimana cara pemerintah ngelola arus uang di tengah semua resiko tadi? Jadi gini, pemerintah sekarang tuh lagi dorong pergeseran struktural yang gede banget. Mereka pelan-pelan mulai ninggalin subsidi berbasis komoditas, di mana produk disubsidi secara luas buat siapa aja, dan mulai geser ke subsidi berbasis penerima manfaat, atau yang mungkin sering kita dengar dengan label skema tepat sasaran. Kalau kita lihat secara nominal, subsidi energi emang diproyeksikan naik si tembus sampai Rp203,4 triliun di 2025. Tapi jangan salah sangka dulu, narasi tepat sasaran ini sebenarnya bisa dibilang mekanisme pengereman. Ini cara yang lumayan elegan dari pemerintah buat ngunci siapa aja yang berhak dapat supaya anggaran perlindungan sosial yang selama ini terlalu luas nggak meledak dan jadi di luar kendali. Lanjut ke bagian ketiga, barter kebijakan 2025. Nah, semua temuan yang udah kita obrolin tadi sebenarnya ngebangun jalan ke klimaks audit kita, yaitu sebuah barter kebijakan yang dampaknya multidimensional. Dokumen APBN 2025 ngenalin satu program raksasa baru dengan alokasi dana segar yang nggak main-main, Rp71 triliun. Angka raksasa ini disiapin buat program makan bergizi gratis yang tujuannya buat ningkatin kualitas modal manusia kita. Kalau dilihat dari kacamata ekonomi, inisiatif ini emang strategis banget. Dia diproyeksikan bisa ngedongkrak PDB sampai 0,10% karena ngelibatin banyak UMKM lokal. Tapi, ingat, kita ini kan detektif keuangan. Jadi kita nggak boleh cuma berhenti dan tepuk tangan di situ. Pertanyaan tajamnya adalah, dari kantong mana uang puluhan triliun ini diambil? Dan inilah seninya logika tarik ulur anggaran. Buat nutupin biaya program raksasa tadi, pemerintah otomatis harus nebar jaring buat nyari sumber penerimaan baru. Sambutlah, cukai minuman berpemanis dalam kemasan, atau yang disingkat MBDK. Alasan resminya sih buat ngendalin konsumsi gula masyarakat. Masuk akal ya? Tapi kalau kita bicara realitas fiskal, jelas ini adalah keran dana segar yang baru. Fenomena barter kebijakan ini kelihatan transparan banget. Di satu sisi, pemerintah ngasih alias memberikan program makan bergizi buat naikin kesejahteraan dan ngedorong PDB. Tapi di sisi lain, pemerintah harus ngambil dengan narik pajak dari minuman manis yang sering kita beli sehari-hari. Ini murni untuk nyeimbangin buku catatan keuangan mereka. Masuk ke bagian keempat, nasib kelas menengah rentan. Setelah ngebongkar semua data ini, saatnya kita ngasih vonis yang objektif. Sebenarnya siapa sih demografi yang paling ngerasain guncangan dari akrobat penyeimbangan anggaran ini? Jawabannya adalah kelas menengah rentan.
Kelompok masyarakat ini sering banget nggak kelihatan di data statistik kemiskinan resmi. Soalnya pendapatan mereka emang sedikit aja di atas garis batas miskin. Tapi tragisnya, justru kelompok inilah yang bakalan paling keras kehantam sama munculnya cukai-cukai baru dan naiknya harga kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pemerintah sendiri udah ngasih peringatan tegas di nota keuangan ini. Ketidakpastian global itu bawa resiko besar buat micu imported inflation. Dan inflasi impor ini pada dasarnya beroperasi layaknya pajak tersembunyi. Dia diam-diam masuk dan nggak bisa dihindari. Langsung nusuk ke jantung daya beli rumah tangga kita. Jadi vonis strategis kita hari ini begini. Realitas fiskal yang sebenarnya menuntut kita buat ngelihat jauh, nembus optimisme di permukaan. Ya, APBN mungkin ngejanjiin angka pertumbuhan yang cakep dan program-program populis. Tapi fakta di lapangannya, rumah tangga kita-kita inilah yang secara diam-diam bakal mendanai kemakmuran tersebut. Lewat apa? Ya lewat barter kebijakan tadi dan beban inflasi yang mau nggak mau harus kita serap. Sebelum kita selesai, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan mendasar ini. Ini penting banget buat ngejaga kedaulatan nalar kita. Saat Anda ngebedah angka-angka triliunan rupiah ini, apakah Anda melihat wujud keamanan fiskal yang sejati? Atau jangan-jangan kita ini cuma lagi nonton sebuah masterclass tentang gimana caranya minahin tagihan dari satu kantong ke kantong kita sendiri? Teruslah bertanya, pantau terus datanya, dan terima kasih udah ikut membedah bareng di sesi kali ini.